Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa jaga jarak dan jangan keluar rumah jika memang tidak diperlukan. Dan tetap semangat ya belajar daringnya. Nah, hari ini Bu Mita akan melanjutkan pembahasannya tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan kemarin, kita sudah bahas tentang apa sih itu konsep listrik statis. Jadi hari ini kita akan bahas listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya, dan penerapannya. Jadi, yang pertama itu kita akan membahas tentang kelistrikan pada sel saraf. Nah, kelistrikan pada sel saraf ini, Ibu mempunyai pertanyaan buat kalian. Kalian pernah nggak dicubit dan merasakan sakit? Ya, pasti semuanya pernah dan mengalami rasa sakit. Jadi, kulit itu merasa sakit karena menerima rangsangan berupa cubitan. Kenapa Bu seperti itu? Karena rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Setelah itu, kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Nah, seperti yang ada pada gambar ini ya. Jadi, sel saraf itu menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja loh, tanpa adanya rangsangan. Jadi, rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel, seperti itu. Jadi, juga ya dilanjut. Nah, di sini ada gambar. Nah, jadi itu, setiap manusia itu memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti gerak otot. Jadi, sistem saraf ini terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima oleh panca indera. Dan juga selanjutnya, ternyata setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian ya, yaitu badan sel, dendrit, dan akson atau neutrit. Nah, adik-adik bisa melihat gambar ya lebih jelasnya yang ada dalam slide ini. Ya udah, kita bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya yaitu hewan-hewan penghasil listrik. Jadi, hewan juga menghasilkan listrik loh. Untuk apa? Sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Jadi mari kita bahas hewan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama, di dalam slide di situ ada 4 gambar ya. Yang pertama itu ikan belalai gajah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kenapa ikan belalai gajah? Yaitu hewan-hewan penghasil listrik. Jadi, di sini hewan belalai gajah ini memiliki organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks. Nah, sel elektroplaks ini merupakan sel-sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam, bermuatan positif, dan pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan istirahat. Jadi, ini bagian ekornya yang mampu menghasilkan listrik loh, statis dengan bertegangan tinggi. Nah, kita sudah bahas ikan belalai gajah. Kita lanjut ke ikan pari listrik. Nah, ikan pari ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya juga. Kedua sisi kepala ikan pari ini mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar juga ya. Jadi, besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah.
Jadi ternyata ikan pari listrik ini memiliki tegangan juga yang sangat besar. Jadi dilanjut ya ke hiu kepala martil. Jadi, hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik. Jadi, hiu kepala martil ini mampu menerima sinyal-sinyal listrik hingga 1,5 miliar volt. Wah, ini besar banget ya. Dan juga kepala hiu martil ini bisa menggunakan kemampuannya mendeteksi sinyal listrik itu untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, yaitu menghindari keberadaan predator, dan juga untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan bumi. Dan yang keempat yaitu hewan echina. Nah, dari bentuk fisik dari durinya bisa seperti hewan landak ya. Nah, jadi hewan ini memiliki moncong. Tuh, pada gambar ada moncongnya ya. Untuk apa fungsinya moncong itu? Yaitu sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Jadi, elektroreseptor echina ini terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Jadi, nggak boleh kering, jadi harus terus dibasahi seperti itu. Nah, dan selanjutnya ada dua lagi, yaitu belut listrik dan lele listrik. Nah, kita bahas belut listrik dulu ya. Jadi, belut listrik ini menunjukkan bahwa dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Selama satu jam ini menghasilkan kejutan tanpa lelah loh. Jadi besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Wah, jadi memang ini berbahaya juga ya belut listrik ini. Dan juga lele listrik yang terakhir. Nah, lele listrik ini lele yang tinggalnya di air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika. Jadi, lele ini juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik loh, hingga kemampuannya itu menghasilkan listrik sebesar 350 volt. Nah, perhatikan deh gambarnya ya. Seperti yang dihasilkan energi listrik ini, lele ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Wah, ini juga berbahaya ya. Nah, selanjutnya, sub yang terakhir yaitu penggunaan listrik statis dalam teknologi. Ada apa saja? Nah, yang pertama itu pengendapan elektrostatis pada cerobong asap. Nah, ini penerapan yang terdapat dalam teknologi yang menerapkan tentang listrik statis. Yang kedua, di sini ada mesin pengecat mobil, dan yang terakhir ada mesin fotokopi. Nah, baiklah. Sekarang pertemuan kali ini disudahi dulu. Nah, jika adik-adik tidak merasa paham atau kurang jelas dengan penjelasan Ibu Mita, bisa dilanjutkan diskusinya melalui WA ya, yang sudah tertera nomornya. Jadi, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu undur diri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.